Jangan lupa komen dan like. Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Iswardino. Di sini saya akan membahas tentang perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada tiga. Yang pertama itu kita tulis ya. Yang pertama perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua perkalian titik atau dot product. Yang ketiga perkalian silang atau cross product. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar bisa saya buat seperti ini. Misalkan saya punya vektor A, sini vektor A. Kalau saya gambarkan dua kalinya, maka ini disebut vektor dua kali vektor A. Di mana dua ini adalah skalarnya, sedangkan A ini adalah vektornya. Nah, dalam bentuk angka saya bisa tuliskan seperti ini. A vektor sama dengan 2i tambah 3j tambah 4k. Maka dua vektor A sama dengan diperoleh dengan cara mengalihkan skalanya dengan semua elemennya ini, sehingga ketika saya kalikan 2 vektor A kali 2i sama dengan 4i plus 2 vektor A kali 3j 6j plus 2 vektor A kali 4k 8k Begitupun juga ketika kita ingin memperoleh vektor 5a, berarti tinggal mengalihkan 5 dengan elemennya. Berarti 5 vektor A kali 2i 10i plus 5 vektor A kali 3j 15j 5 faktor A kali 4k plus 20k. Jadi teman-teman, inilah perkalian vektor dengan skalar.
kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu perkalian titik atau dot product. Kalau mengalihkan suatu vektor secara dot atau titik, maka kamu harus tahu hasil akhir dari perkalian dot produk ini selalu menghasilkan skalar. Nah, kalau misalkan dituliskan rumusan perkaliannya, ini dituliskan seperti ini. Contohnya, saya punya vektor A, saya dot dengan vektor B, maka hasil yang diperoleh adalah nilai dari vektor A dikalikan nilai dari vektor B dikalikan dengan cos theta. Perlu kamu catat, di sini adalah theta, yaitu sudut pisah antara vektor A dan B. Selanjutnya kamu harus mengetahui aturan main dari perkalian dot, teman-teman. Aturan mainnya seperti ini. Misalnya, kamu punya vektor, dituliskan dalam notasi vektor seperti IJK. Kalau dikalikan secara dot, kamu harus tahu I dot I vektor satuan I di dot I itu sama dengan J dot J itu sama dengan K dot K ini menghasilkan nilai 1. Jadi nilai 1 semuanya. Tapi kalau misalkan I dot J kemudian J di dot dengan I, kemudian K di dot dengan K, kemudian K di dot dengan I, kemudian I di dot dengan K, kemudian J di dot dengan K, ini semua tidak mempunyai nilai, teman-teman. Jadi nilainya sama dengan 0. Kalau misalkan saya contohkan, teman-teman, contohnya katakanlah saya punya vektor A, nilainya 1i ditambah 2j ditambah 3k
Kemudian vektor B nilainya 2i ditambah 3j ditambah 4k kalau saya kalikan a dot b maka saya dapatkan hasilnya adalah, atau kamu kalikan saja i dot i seperti ini teman-teman, i dot i atau j dot j atau k dot k, karena itu aja yang punya nilai. Kamu lihat di sini, satu i kali 2i itu nilainya 2 2j kali 3j itu nilainya 6, 3k dikali 4k itu nilainya 12. Kemudian di sini 2 tambah 6 tambah 12 menghasilkan 20. Ini 12 ya. Jadi inilah hasil perkalian dot dari vektor A dan vektor B. Kita lanjut. Di pembahasan berikutnya, yaitu perkalian silang atau cross product. Rumusan perkalian. Kalau misalkan A vektor cross B vektor, besar vektor A dikali besar vektor B dikali besar vektor A dikali besar vektor B dikali sudut sin theta, sudut sin pisah antara vektor A dan B. Theta di sini adalah sudut pisah antara sudut A dan B. Kemudian aturannya, yang pertama yang perlu kamu ingat itu perkalian cross. Kalau misalkan nanti kamu mengalihkan vektor i dengan i, itu sama dengan J cross J K cross K itu nilainya tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk perkalian cross, kamu ingat teman-teman gambar yang saya gambarkan di sini. Saya gambar I J K. Jadi ingat lingkaran ini ya, atau apalah sebutannya. Kalau misalkan kamu mengalihkan I secara cross dengan J, I dikalikan secara cross dengan J ini, maka hasilnya adalah K.
Kalau J kamu cross dengan K, J ini kamu cross dengan K, maka nilainya adalah I atau hasilnya I. Berarti kalau searah anak panah ini, maka hasilnya positif. Tapi kalau misalkan kamu kalikan K cross J melawan anak panah ini, berarti nilainya negatif atau min. Begitupun J cross I nanti nilainya min K. I cross K nanti nilainya min J. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau searah ini anak panahnya, kalau searah ini anak panahnya berarti nilainya positif. Kalau dia melawan anak panah ini, berarti nilainya negatif. Oke, penjelasan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton.